Toyota Avanza Transmover 1300 cc manual transmission 2000. Teman-teman, nih ada mobil X-Laka kayak gini parahnya ya. Kaca pecah ketusuk ke bagian sebelah kirinya. Ini headlamp juga udah pecah, nggak tahu nih berbentuknya kayak gimana. Ini ada 300 cc manual transmission tahun tuh kayaknya nusuk di bagian sebelah kiri nih. Sobek ya tuh di bagian sebelah fendernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Legoas. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil buat koleksian, ini ada nih ya. Ada Honda CR-V yang 2000 cc two wheel drive automatic transmission tahun 2003 ini. Warnanya coklat muda metalik. Ini masuk ke kategori SUV atau Jeep ya. Dan ini odometer di 96 ribuan, pajak bulan 3 2025. Di open di harga 78.500.000. Kita coba baca dulu ya kondisi unitnya ini kayak apa. Mesin hidup, eksterior ini banyak baret-baret pemakaian, interior karet setir halus. Nah, ini nomor mesin nggak kejangkau. Ya wajar ya mobil tua. Nah, kita langsung coba cek aja. Untuk bagian baret-baret di bodi tuh banyak banget tuh. Tapi kalau cat sih kalau gue bilang butuh dipoles lagi udah cukup oke. Spion tanduk aja masih ada di sini. Ya wajar mobil tua ya nggak presisi banget nih. Wajar. Velg masih OEM. Ini velg-velgnya velg-velg secondan biasanya ya. Terus bannya udah diganti. Dualer masih kondisi 50-60%. Tuh baret-baret pemakaiannya tuh banyak banget ya. Nah, ini kondisi di bagian belakang kita cek. Kaca masih aman. Dari bagian back door juga masih cukup oke. Ban serep masih ada tuh ya. Terus top lamp juga headlamp masih oke. Baret-baret memang pakaian cukup lumayan kelihatan. Oke, kalau kita lihat di bagian interior tadi kita intip karena ini gelap banget. Ini kacanya yang abal-abal 80%. Nah, ini kalau kita cek interior masih cukup. Setirnya emang udah tipis banget ya. Dengan kondisi seperti ini adalah Honda CR-V tahun 2003 2000 cc. Di open di 78.500.000. Gimana menurut teman-teman? Worth it nggak? Kalau worth it langsung ikut lelang aja di Balai Lelang Legoas. Nah, ini langsung kita cek aja. Ini adalah Toyota Avanza Transmover 1300 cc manual transmission 2019. Rata-rata semuanya warna abu-abu metalik. Odometernya udah di atas 250 ribuan. Grade-nya katanya masih B ya, karena emang dokumennya cukup lengkap. Pajaknya rata-rata di 2024. Ada yang di bulan 12, ada yang di bulan 11. Jadi teman-teman nanti cek aja. Harga opennya cuma 95 juta aja. Tuh, nih yang udah beberapa yang laku, ada beberapa yang belum laku. Kondisi kayak gini nih, velgnya udah OEM, ada yang masih kaleng, tapi rata-rata emang ini yang OEM semua nih teman-teman. Dari operasional taksi online, teman-teman bisa ngecek aja sendiri ya. Ini odometernya udah di 200 ribuan aja. Kondisi belakangnya rata-rata mirip-mirip ya. Ini adalah Transmover 1300 cc. Ban masih ada yang cukup bagus. Harga rata-rata semuanya di 95 juta aja open bidnya. Kalau teman-teman tertarik nih langsung di Balai Lelang Legoas. Masih ada beberapa unitnya yang tersisa di sini. Interiornya coba kita cek yuk. Ya agak sedikit gelap, tapi di bagian interiornya nih teman-teman bisa ngeraba ya. Ini setir udah pasti menipis karena udah 250 ke atas odometernya. Dashboard masih oke, plafon masih cukup, dan di bagian jok dia masih disarungkan seperti itu ya, warna hitam polos keseluruhannya. Tuh teman-teman, jadi kalau emang tertarik nih ada beberapa unit Avanza Transmover. Ini 2019, rata-rata pajaknya di bulan 12 ya, 2024. Kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas, cuman di open 95 juta aja. Oke teman-teman, nih ada mobil X-Laka kayak gini parahnya ya. Ini Suzuki Carry pickup manual transmission 1500, pastinya 2022. Warnanya sih abu-abu metalik ya, kelihatannya kayak putih di sini, mobil barang maksudnya. Ini grade-nya F, udah derek banget ya, pajak bulan 1 2025. Tapi opennya kayak gini 65 juta nih. Gimana menurut teman-teman? 65 juta, ada free sepatu di bagian dalam tuh, sepatunya ada helm sampai pecah teman-teman, luar biasa. Dahsyat ya, mungkin ngantuk kali ya tuh. Waduh, ini kacanya juga nggak berbentuk di bagian sana ya, nggak ada bercak-bercak sih kayaknya kalau gue lihat ya. Ini memang perjalanan di mobil terus ini supirnya karena ada peralatan mandi.
Ini emang pejuang rupiah nih untuk keluarga nih. Mudah-mudahan sih supirnya nggak kenapa-napa ya. Kondisinya apa adanya nih teman-teman tuh. Tapi di open di 65 juta nih, gimana nih menurut teman-teman kalau harganya masuk? Ini jadi mobil kanibalan. Suzuki Carry 2022 ya, dengan pajak di bulan Januari 2025. Ini ada di Balai Lelang Legoas. Buruan nih teman-teman, kalau tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Di depan kita ini adalah Land Rover Range Rover 4,5 HSE Automatic Transmission, dan ini bensin ya teman-teman. Tahun 99, untuk masalah pajaknya mati di bulan 2 2022. Harga dari 150 jadi 135 juta. Dengan kondisinya masih serba cukup, mesin hidup aki normal, tapi ada mesin di oli rembes dan keluar asap putih pembuangan knalpot. Nah, ini mesti dicek lagi. Ada beberapa baret-baret pemakaian, dokumennya nanti teman-teman cek secara langsung di Balai Lelang Legoas ya. Kita sedikit kelilingin Range Rover-nya. Ini tahun 99, kondisi bannya sudah ya 50% kurang ya. Terus udah kusam banget nih teman-teman, banyak baret juga di bagian kapnya. Terus ini juga di bagian karet-karetnya udah memudar. Ini di kondisi bagian backdoor-nya, dan ada beberapa molding yang sudah pecah ya. Tuh, seperti ini. Interiornya coba kita intip. Di bagian interior sih masih ori semua, tapi di bagian joknya udah ada beberapa kulit yang pecah-pecah. Tapi, kalau emang teman-teman lagi nyari mobil yang untuk di bagian interior cabinnya ini udah kayak pesawat, nah harganya cuma 100 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Kondisi normal ya, hanya saja udah keluar asap putih di bagian pembuangan knalpotnya. Teman-teman kalau tertarik, Land Rover Range Rover yang HSE Automatic Transmission tahun 99 dari 150 sekarang di 135 jutaan. Depan kita nih Daihatsu Sigra tipe M manual transmission 2022. Ini odometer nggak ke data. Nah, ini pajaknya bulan 4 2023. Kondisinya kayak gini ya. Ini masuknya ke grade C, tapi kalau menurut gue ini udah kondisinya F nih. Ini di open 85 juta nih teman-teman. Luar biasa. Dashboard rusak, kaca depan pecah, penyok, bla 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 bla. Wah, ini kita lihat langsung aja. Radiator udah rusak, ya jelas nih udah nabraknya nih teman-teman. Kayaknya nusuk di bagian sebelah kiri nih. Sobek ya tuh di bagian sebelah fendernya, terus tulangannya udah jelas pasti kayak gini nih. Oh, ini udah hancur bagian sebelah kirinya. Tulangan udah bengkok ya, termasuk sasis nih kayaknya udah bengkok. Kaca pecah ketusuk ke bagian sebelah kirinya. Ini headlamp juga udah pecah, nggak tahu nih berbentuknya kayak gimana. Ini bagian sebelah kanan dari mobil ini, bannya udah tipis banget ya. Interior apa adanya, tipe M loh nih teman-teman. Ini bagian belakangnya masih normal di kondisi belakangnya. Interior yuk coba kita cek. Oke, di bagian interior tuh, ini bagian dashboardnya yang serusak ini ya teman-teman. Nabraknya cukup parah, belum ada airbag memang. Ya, interiornya juga udah kondisinya kurang kalau menurut gua nih. Gimana nih? Harganya masuk nggak menurut teman-teman? Ada mobil-mobil X laka kayak gini tapi harganya nggak normal menurut gua. Ya, Sigra nih teman-teman yang mau ya. Di depan kita ada Sigra M manual 2022. Ini harganya 85 juta, kondisinya begini. Masuk nggak? Nih yang lagi suka mobil-mobil klasik nih ada nih Volkswagen atau VW 1303 nih teman-teman, 1300 cc manual transmission tahun 74, warnanya putih, odometer di 59 ribuan, kondisi grade-nya di D teman-teman. Terus udah gitu pajak bulan 9 2021 BPKB ready. Ini di open di 70 juta aja nih kalau emang teman-teman tertarik. Volkswagen yang 1303. Velgnya masih ori dari bawaan VW, kondisi bannya masih cukup tebel, kayaknya ini emang koleksian ya dan jarang dipakai. Teman-teman tertarik di bagian kap bagasinya nih masih cukup oke ya. Masih kokoh banget ya. Emang pasti jelas karat-karat kelihatan pasti. Terus kondisi di bagian ban belakang masih oke. Interior nanti kita intip. Bagian deck belakang tuh, ini knalpot masih oke, bumper oke. Belakang nih stop lamp masih juga oke ya. VW 1303, emblemnya juga masih ada. Masih presisi loh nih teman-teman, cuman ya ada beberapa cat yang sudah pecah kayak gini. Interior retrim ya, warnanya orange krem seperti ini. Ini di bagian interiornya udah semi-semi kayak modernnya ya. Karena di bagian dashboardnya itu kayaknya udah gantian. Kayaknya ya, kalau menurut gue yang tahu VW mungkin bisa komen. Ini masih engkol semuanya, jadi bagian trimnya ini udah diganti. Pegangannya, handle bukaan pintunya. Terus di bagian jok belakangnya tuh ya teman-teman bisa lihat semua udah di retrim dengan cukup baik.
Gimana yang mau nyari koleksian mobil VW Volkswagen 1303 yang ada di balai lelang Legos ini? Ini harganya cuma di open 70 juta aja. Kalau emang teman-teman tertarik langsung hubungi balai lelang Daihatsu Grand Max Blind Fan 1300 cc 2017. Warna basicnya putih, odometernya udah di hampir 200 ribuan. Masuknya ke kategori mobil barang dan ini serba C ya menurut dari inspeksinya dari Legos. Pajak rata-rata bulan 1 2025 dan di opennya harga masing-masing 55 jutaan aja. 2017 ya teman-teman ya. Ini yang lagi dilelang tuh yang paket ini. Nah, 55 juta kondisinya ya sangat apa adanya banget kalau menurut gua. Ini masih berstiker seperti ini, baretan-baretan di mana-mana. Pecah juga di mika belakangnya. Terus waduh udah penyok juga di tulangan bagian atas. Wah, ini nggak ada mikanya sama sekali di sebelah kanan. Aduh, penyoknya wah ini kondisinya ya cukup ya memprihatinkan deh. Ya, jadi penyok-penyok ini udah ada di mana-mana ya teman-teman. Untuk di interiornya yuk. Tuh, interiornya karena memang mobil barang ya. Ini ex operasional PT. Kalau AC sih udah 2017 ada, tapi kalau power steering gue nggak tahu. Tuh, di bagian setir udah polos banget kayak gitu. Jadi interior sih kalau gue bilang kurang ya. Nih penyok-penyok di bagian depan, ada juga kaca yang mungkin udah retak nih. Tuh, ini kaca yang retak. Ada unit kaca yang retak, ada unit yang fendernya seperti ini. Nah, udah deh teman-teman tinggal pilih aja sendiri. 55 juta Grand Max Blind Fan 2017. Ini pajak memang hidup ya. Tapi kalau emang menurut teman-teman mobil paket ini masuk di harga 55, langsung ikut lelang aja di balai lelang Legos. Download aplikasinya Legos di legos.co.id atau di download di App Store atau di Play Store Legos Indonesia teman-teman. Ada lagi teman-teman mobil nggak normal. Wuling Convero DB manual transmission 1500 cc 2022. Ini odometer masih 12 ribuan. Grade-nya katanya C, cuman di bagian depannya udah tuh begitu banget ya teman-teman ya, kayak bekas nabrak. Pajak bulan 12 2024. Ini opennya 80 juta loh. Ini 80 juta nggak salah ya kayak gini nih. Karena kalau kita lihat tuh radiatornya udah jebol kayak gitu tuh ya. Terus bagian di kompresor ini kayaknya udah jebol. Ya, beginilah kondisi di bagian depan tuh. Tulangannya udah nusuk ke dalam. Headlamp masih aman ya, belum pecah. Tuh di bagian kiri kanannya ya aman sih. Ya, fendernya udah kena. Sisanya ini bagian belakangnya masih aman. Jadi dia nabrak nyundul di bagian depan, tapi lumayan cukup drastis juga, parah ya. Ini pintu depannya ya udah nggak presisi ya. Interior ya kondisinya apa adanya tuh teman-teman, karena memang belum ada airbag ya, jadi ya nggak pecah sama sekali. Interior masih aman nih teman-teman kalau kita cek. 80 juta. Gimana menurut teman-teman mobil bekas nabrak kayak gini? Wuling Convero DB 1500 cc 2022. Pajaknya sih 12 2024 ya. Tapi 80 juta ini yang gua masih nggak mikir di lelang. Kalau menurut teman-teman masuk atau enggaknya, komen deh coba nih. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Nih di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe M teman-teman, manual transmission 2023. Odometer di 20 ribuan, pajaknya bulan 10 2024. Grade-nya masih B katanya dan ini di open 120 juta nih. Kalau di bagian eksterior sih putihnya udah agak kusam-kusam, ada beberapa noda. Water spotting udah jelas ada, kayaknya pemakaian pribadi. Ini peleknya kaleng, kondisi ban masih oke sekitar 70%-an. Putih jarang dicuci ya, jadinya bercak-bercaknya banyak banget. Kondisi bagian belakang tuh polosan seperti ini, nggak ada spoiler, nggak ada wiper. Terus bagian backdoornya masih oke aja, nggak ada stop lamp atau headlamp yang pecah. Ini belum ada bekas laka, baret-baret pemakaian wajar. Interior gimana? Ya agak sedikit gelap ya, interior masih trim bawaan pabrikannya masih oke karena masih disarungkan dengan bawaan pabrikan yang sarung warna hitam itu. Bagian setir masih oke banget karena 2023 ya. Terus dashboard masih oke dan ini ada buat naruh tab tuh di bagian tengah, ada holder tab, dan interior sih masih terkategori cukup oke. Gimana menurut teman-teman? Ini Daihatsu Ayla-nya tipe M ya, manual transmission 2023 dengan open harga 120 juta. Menurut teman-teman masuk apa enggak? Langsung aja komen di bawah ya. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari Avanza lampu sipit ya, tapi ini tipe yang E-nya.
Toyota Avanza E 1300 cc manual transmission 2019, kayaknya operasional ya. Ini karena odometer di 162 ribuan. Grade masih B, pajak di bulan 10 2024, harga open di 125 juta. Catatannya yuk kita coba cek. Mesin sih hidup tapi overheat. Bumper dan eksterior banyak baretnya, interior karet setir rusak, plafon kotor. Wah, dokumen. Nah, ini peserta lelang wajib ngecek kondisi unit deh. Nah, mobilnya ini kondisi datang ke sini di towing ya. Nih teman-teman nih, harga 125 juta datang ke sini dengan towing. Karena overheat nih, nggak tahu nih yang bikin overheat apa. Jadi teman-teman harus ngecek kondisi eksterior masih cukup oke, ban juga masih cukup tebel, baret-baret pemakaian ya wajar ya, debu-debu yang aduh ini kayak gini nih mesti dicuci poles lagi. Bagian backdoor polosan ya karena tipe E, tapi headlamp, stop lamp belum ada yang pecah. Interior coba kita intip ya. Agak sedikit gelap interior, masih cukup oke tuh. Manual transmission, head unit sudah monitor double din. Bagian setir, oh iya. Teman-teman kalau mungkin nggak terlalu jelas, bagian setir ada yang sedikit karetnya rusak, plafonnya banyak bercak. Terus ya dashboard masih oke. Interior sih cukup kurang ya, jadi harus di salon-salon lagi kalau menurut gua. Nih teman-teman, di bagian mesin overheat, di eksteriornya cukup, interiornya cukup kurang kalau menurut gua. 125 juta dengan tahun 2019 untuk Avanza E. Gimana menurut teman-teman? Worth it nggak? Iya teman-teman yang lagi nyari Wuling Almas, di depan kita nih ada Wuling Almas Smart Automatic Transmission 1500 cc 2021. Odometer masih 24 ribuan, grade-nya di C. Pajaknya nggak kedata nih di sini, kayaknya STNK-nya nggak ada. Harga opennya 145 juta teman-teman. Dengan catatannya kita langsung coba cek. Mesinnya hidup ya, kap mesinnya baret nih, ada beberapa baret-baret pemakaian. Nomor rangka, nomor mesin aman ya. Terus di sini nanti teman-teman bisa cek penyok-penyoknya ada di mana aja. Nanti langsung cek di Balai Lelang Legoas. Tapi kalau mesin sih hidup. Ini kondisinya di bagian bannya udah sekitar hampir 60-70% lah ya. Terus kalau bagian eksterior banyak baret-baret pemakaian, kusam banget, kayaknya udah lama banget kejemur kayak gini nih teman-teman. Belum ada sunroof atau panoramik di bagian atas. Tuh baretnya panjang juga ya di bagian pintu sebelah kiri ini teman-teman. Backdoor ini kondisinya juga masih terkategori cukup-cukup aja sih kalau menurut gua. Sayang nih STNK-nya kayaknya nggak ada loh teman-teman. Tuh kalau emang teman-teman coba cek ya, kita lihat di dalam. Nah ini nih Wuling Almas teman-teman, di bagian interiornya kondisinya masih terbilang cukup ya kalau menurut gua. Gimana nih menurut teman-teman interiornya? Masih oke lah ya. Ada wish-nya atau halo Wulingnya juga masih aktif. Yuk, ini buat teman-teman yang tertarik dengan kondisi Almas X pemakaian pribadi pastinya. Cuman STNK-nya nggak tahu nih, nggak ada kayaknya ya. Harga opennya di 145 juta aja di tahun 2021. Kalau tertarik langsung hubungi Balai Lelang Legoas teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi dari Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe YouTube-nya D21 atau D21 biar informasinya lebih valid dan juga lebih update. Oke, D21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.